Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa. Pertama-tama menyimak dari beberapa mahasiswa yang sepertinya kesulitan dalam melakukan summated rating methods yang untuk mengkonversi data ordinal ke data interval. Sepertinya saya harus memberikan tutorial ulangan untuk bagaimana caranya membuat data ordinal menjadi interval. Pertama-tama saya akan jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan summated rating converter ini. Prinsipnya adalah yang pertama bahwa kita ibaratkan sheet yang ini adalah sheet untuk data ordinal. Kemudian kita memerlukan agar tidak berantakan begini, kita memerlukan sheet analysis, atau pertama-tama kita rename dulu menjadi sheet input data untuk data ordinal. Yang kedua adalah analisis sheet yang kedua. Sheet yang ketiga adalah hasil konversi, kan? Oke, kita kembali ke input. Saya coba untuk di sini kita membuat satu kolom mengenai subjeknya. Katakanlah subjek 1, ini subjek 2. Ya, kita agar mudah kita drag saja ke bawah sampai ke subjek sekian. Nah, saya akan bikin 30 saja dulu. Subjek ke 30. Itu. Ini adalah kolom subjek. Lalu kemudian kita ada baris, gitu ya. Baris item. Item 1, gitu ya. Item 1. Item 2. Kita drag biar lebih mudah. Item 1, item 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan selanjutnya, gitu ya. Saya bikin 10 saja. Pertama-tama kita coba memakai data random saja dulu. Ya, ini kita menggunakan data random ya. Kalau nanti Anda tinggal memasukkannya, kan datanya data Anda sendiri ya. Satu misalkan, karena ini pakai skalanya Likert dari 1 sampai 5 ya, respon 1 sampai 5 gitu ya. Ini kita drag gitu ya, jadilah kita punya ada 300 data gitu ya, atau ada 30 responden yang menjawab 10 item. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Ini adalah data ordinal gitu ya, data ordinal terlebih dahulu, data yang Anda dapatkan hasil dari pengolahan data. Langkah yang kedua, untuk mengkonversi data ini kita menggunakan, biar lebih mudah, menggunakan sheet analysis. Sheet analysis ini pertama kita akan mencari frekuensi gitu ya. Frekuensi. Ini juga kita membutuhkan kolom item ya. Item untuk item 1, untuk item 2, dan selanjutnya sampai item 10. Tadi ya cuma item 10. Nah, frekuensi
oh sorry, ini tambahkan dulu frekuensi untuk ini apa namanya itu, kolom untuk respon, yang menjawab 1, yang menjawab 2, yang menjawab 3, yang menjawab 4, yang menjawab 5, atau misalkan yang menjawab 1 sangat tidak setuju, 2 misalkan 2 tidak setuju, misalkan gitu ya, 3 netral, lalu kemudian 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ini baris untuk item, ini kolom untuk jenis data yang akan kita ini. Yang kedua ini kolom mengenai respon. Gitu. Ya. Sebaiknya Anda sebelum kita lebih jauh, Anda siapkan Excel-nya gitu. Biar Anda sekalian meniru apa yang dibuat dalam pengolahan data ini. Ya. Oke. Lalu kemudian mungkin kita membutuhkan N ya. Ini jumlah responden yang merespon, berapa N-nya gitu ya. N-nya itu formulanya adalah berapa? Jumlah dari sum ya. Sum itu jumlah dari yang ini sampai yang ini kan. Tuh. Nah, itu ya. Ini 0 karena belum ada yang jawab. Sampai kita drag sampai semuanya. Gitu. Ini N-nya. Nah, untuk mengambil data dari input sini ke sini, kita menggunakan formula. Formulanya adalah, karena ini yang menjawab 1, artinya bahwa ini adalah sama dengan gitu ya, sama dengan count if range yang ada di sini, yang kriterianya 1 gitu. Nah, ini ada 7 yang jawab 1. Kemudian kita samakan count if yang ada di range ini, belum, yang di range ini yang kriterianya 2 tuh ya, sama juga seterusnya sampai 5. Count if yang range di sini kriterianya 3. Ini berubah-ubah karena ini adalah angka random gitu ya, jadi terus berubah. Kalau misalkan biar tidak berubah, kita ini kan dulu, tapi sebelumnya kita kita selesaikan dulu. Count if range ini kriterianya 4. Sebenarnya count if yang range di sini kriterianya 5.
ada yang apa di sini n-nya 30 ya, sesuai dengan subjeknya 30. Ini ada yang jawab 4, jawab 10, jawab 6, yang jawab 3 ada 6, jawab 4 ada 4, jawab 5 ada 6. Nah, gitu. Ya. Lalu kemudian kita drag saja ke sini semuanya. Nah, gitu. Akhirnya kita mendapatkan data frekuensi dari input yang ini. Biar tidak berubah-ubah ya, kita kopikan saja dulu, Ctrl C. Di sini kita copy angkanya saja, gitu ya. Baru kita X, balik lagi ke sini, kita paste. Gitu. Nggak akan berubah-ubah ya. Ini berubah range-nya. Nah, gitu. Karena tadi kan dipindahkan ya. Jadi kita ganti. Oke, sip. Sepertinya kita C saja. Sorry. Jadi kalau memang di cut ya, dipindah, nanti si formulanya ikut pindah gitu. Jadi di sini muncul error tuh karena itu. Jadi tidak usah khawatir. Itu kita ganti saja, pindahkan dan kita balik lagi. Oke. Kita sudah punya data frekuensi. Kemudian yang kedua yang dicari setelah frekuensi adalah apa? Proporsi ya. Proporsi. Kalau frekuensi itu simbolnya F, kalau proporsi simbolnya P ya. Oke. Lalu kita kopikan saja ini. Oke. Lalu kemudian proporsi itu kan persentase lah ya, persentase. Jadi persentase yang belum dikalikan 100 itu ya. Jadi ini adalah F ya dibagi N kan, F dibagi N. Jadi 9/30-nya. Nah, ini 0,3. Ini 4/30 dan seterusnya gitu ya. Karena ini biar agak lebih mudah gitu ya. C-nya apa sih? C yang 7 ini kita jepit pakai angka huruf tanda dolar untuk tidak ikut turun. Biar kita bisa drag ke bawah tanpa harus ke turun. Karena di sini tetap di C7 gitu ya, meskipun ininya turun, nggak ke bawah. Akhirnya kita punya proporsi. Nah, ini biar angka belakang komanya rapi, kita cuma segini aja proporsinya. Oke. Dan kita drag saja sampai akhir. Nah, gitu ya, biar sama semuanya gitu ya. Oke. Kemudian ini mudah ya untuk mendapatkan proporsi. Setelah itu kita mendapatkan untuk mencari proporsi kumulatif ya, atau PK. Nah, PK kita masukkan lagi ke sini gitu ya. Kemudian proporsi kumulatif adalah sama dengan ini. Yang pertama, proporsi yang pertama. Kalau yang ini proporsi yang pertama ditambah proporsi yang kedua gitu kan. Kalau yang ini proporsi yang pertama ditambah proporsi yang kedua tambah proporsi yang ketiga.
proporsi kumulatif 4 adalah sama dengan proporsi pertama ditambah proporsi yang kedua tambah proporsi yang ketiga dan proporsi yang keempat. Sehingga dan terakhir proporsi yang kelima ada proporsi kumulatif kelima adalah yang pertama ditambah yang kedua ditambah yang ketiga ditambah yang keempat ditambah yang kelima. Jadi akumulasi gitu. Semuanya di bawahnya pasti harus satu gitu ya. Ini yang terakhirnya harus satu. Lalu kita drag semua. Jadi yang terkecil lebih besar terus sampai terakhir satu gitu. Itu adalah proporsi kumulatif. Kemudian setelah proporsi kumulatif yang harus kita cari adalah proporsi tengah gitu ya, proporsi tengah. Jadi proporsi yang di tengahnya atau PKT, proporsi kumulatif tengah. Proporsi kumulatif tengah. Kita copy paste saja. Proporsi kumulatif tengah itu adalah rumusnya adalah setengah ya. Rumusnya adalah setengah dari proporsi setengah P gitu ya ditambah proporsi kumulatif sebelumnya gitu, PKB. Jadi kalau misalkan diimplementasikan dalam formula sama dengan 0,5 dikali proporsi kemudian ditambah proporsi kumulatif sebelumnya. Karena yang pertama belum ada proporsi kumulatif, kita klik saja di sini. Nah, gitu ya. Jadi setengah dari proporsi kumulatif. Nah, kalau yang bawah pasti akan ikut gitu ya. Nah, itu. Sorry. Nah, dua angka saja di bawah koma. Kita biar ke tengah. Oke. Nah, gitu ya. Ini proporsi kumulatif yang kedua ini. Jadi proporsi yang kedua ini setengah dari ini dan proporsi kumulatif sebelumnya. Nah, yang kedua ini sebelumnya kan satu. Nah, jadi di sini. Kalau yang ini yang kedua gitu ya. Yang ini yang ketiga, ini yang keempat. Proporsi kumulatif sebelumnya tuh. Gitu. Paham ya? Nah, setelah itu kita drag sama gitu ya. Semuanya akan seperti itu. Kemudian kita akan mencari Z deviasi normal gitu ya. Z deviasi normal dari proporsi kumulatif tengah ini gitu. Caranya adalah Z ini Z value lah ya, Z value kita copy paste ininya adalah cara sama dengan ini norm inverse gitu ya, inverse the normal cumulative distribution to the specific mean standard deviation gitu ya. Probabilitas dari yang mana? Dari yang ini gitu. Dalam minnya 0, standar deviasinya 1. Nah, min 104. Ini juga sama. C25 1,28. Oke. Seperti itu. Kita sudah
punya Z ya, nilai dari deviasi normal yang dikonsultasikan melalui tabel deviasi normal itu ya, berdasarkan proporsi yang ini PKT ini. Ini kita punya yang ini, kemudian kita drag saja semuanya agar semuanya jadi Z nilainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari Z positifnya. Nah, Z positif karena kan di sini masih angka minus ya. Agar tidak minus adalah yang paling kecil, yang paling jauh minusnya didorong ke 0 gitu. Jadi sehingga ngikut menjadi bertambah gitu ya. Semuanya jadi positif. Z-nya jadi positif. Nah, caranya adalah dengan logikanya seperti ini, bahwa untuk mendapatkan dimulai dari 0 adalah angka yang paling kecil gitu ya, angka yang minusnya paling jauh ini ya, ditambahkan dengan angkanya sendiri yang positif kan, tapi positif ya, karena ini minus maka kita tambahkan minus kali minus jadi plus ya. Jadi seolah-olah jadinya angka yang ini ditambahkan oleh angka yang ini yang positif sehingga angkanya jadi 0. Nah, angkanya jadi 0. Gitu. Jadi 0. Begitupun yang bawah sama ya. Bawah yang sama yang ini ditambahkan berapa? Ya angka yang ini ya. Angka yang ini yang positif. Tinggal berarti ini formulanya bahwa yang ini itu kasih tanda dolar agar berada di sel yang ini gitu ya, acuannya. Meskipun ininya turun ke bawah, kita drag saja ke bawah, drag semuanya saja. Yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini, yang positif ini yang ditambah yang ini, dan seterusnya. Sehingga jadi angka positif semua. Dari yang asalnya minus-minus jadi positif. Untuk mempermudah biar tidak jadi, atau kita drag saja dulu semuanya sama kan seperti itu, karena di atasnya pasti minusnya terkecil gitu ya, kecuali ada yang kosong gitu. Nah ini jadi ikut yang ini semuanya begitu. Untuk mempermudah si Z positifnya itu buat untuk jadi tidak ada komanya ya nih. Nah jadi tidak ada komanya, dibulatkan gitulah, dibulatkan. Jadi yang menjawab 1 nilainya 0 gitu ya. Jawab 2 nilainya 1, menjawab 3 nilainya masih 1. Menjawab 4 nilainya 1 juga, menjawab 5 nilainya 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang ini yang menjawab 3 value-nya 2, yang sehingga si data ordinal ini kan harus diubah dengan data-data yang baru ini. Gitu. Gimana caranya? Kita masuk ke kolom hasil atau sheet hasil. Sheet hasil ini kita pakai kolomnya subjek yang ini kan, kolom subjek dan baris item. Baris item. Oke, baris item sudah. Nah, bagaimana caranya membuat data yang ini diubah dengan data ini? Ya, hasilnya di sini, yaitu dengan logika atau formula seperti ini. Sama dengan dulu. Jika, kan ininya kita pakai formula jika. Jika yang ada di input sini, gitu ya, input B2 ini sama dengan kalau angkanya 1 gitu ya, angkanya 1, maka analisis ya, maka yang ini kan harus diganti dengan yang ini, betul nggak? Betul ya.
Nah, kemudian nanti juga maka kalau misalkan ada yang milih 2, kira ini kita lanjutkan saja dulu. Jika salah, jika bukan 1 gimana? Ya, jika lagi. Jika yang di sini angkanya 2, maka harus diganti dengan data ini, gitu kan? Kalau bukan 1, bukan 2, ya berapa nih? Jika yang diinput di sini itu angkanya 3, maka analisisnya harus pakai data yang ini, gitu kan? Kalau tidak bukan 2, bukan 3, jika di sini 4, gitu ya, di sini sama dengan 4, maka harus pakai data yang ini, gitu. Lalu kemudian jika salah, jika yang ada di sini sama dengan 5, maka data yang ini, gitu. Kalau bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, ya nihil aja lah, gitu ya. Nihil. Nah, gitu ya. Kan pasti ada datanya, gitu ya. Kalau tidak ada ya nihil aja lah, gitu. Kemudian agar ketika kan nanti akan di-drag ya ke bawah, ke pinggir kan si semuanya tuh, biar tidak satu-satu, maka urutan yang sini, urutan yang ini, yang urutan yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima itu tidak boleh berubah kan. Makanya di sini pakai tanda dolar. Di sini juga pakai tanda dolar. Kemudian di sini juga pakai tanda dolar. Sini juga pakai tanda dolar. Kemudian di sini juga pakai tanda dolar agar tidak berubah. Enter, sip. Oke. Nah, ini ya. Dia jawabnya 2, lalu dianalisisnya kalau yang jawab 2 itu harus 1, maka hasilnya 1. Kemudian kita drag saja langsung semuanya. Nah, ini yang pindah hanya kolomnya saja, gitu ya. Baris kolomnya ke sini pindah, gitu ya. Tapi nah ini kan di sini C ini kolom C untuk item 1, ini D untuk kolom 2 di item kedua. Nah, ini kan D. Nah, ini E dan sebagainya pindah, tapi tidak kalau misalkan kita drag ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, ininya tetap di 33, 34, 35 gitu ya. Karena di sini harus di row 33, 34, 35, 36, 37 gitu. Jadi tetap berada di sini. Sudah deh, semuanya sudah terkonversi datanya, data yang asalnya ordinal menjadi diubah dengan data yang ini yang sudah hasil penghitungan, dan hasilnya jadi data interval. Begitu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Dan ini sepertinya tidak akan terlalu mudah kalau Anda memahami logikanya. Selamat bekerja, semoga sukses, semoga lancar. Silakan Anda konversi data Anda menjadi data interval melalui melalui cara summated rating method ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.